Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ruang kolaborasi pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu anggota dari kelompok 1. Ada yang paling pinggir adalah Aisyah Fadila, kemudian ada Cynthia Clara, kemudian ada Dinda Pratiwi, lalu ada Asifah Hanum, dan saya Anindya Nadia Tasya, dan juga ada Devani Rizky. Nah, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Dinda Pratiwi. Pada Dinda, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini tema kita adalah mengenai pentingnya perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan setelah COVID-19. Nah, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah melewati masa pandemi COVID-19 ini. Nah, poin yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pentingnya perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum pandemi COVID-19. Kami ada menetapkan 2 titik atau 2 hal dalam masalah perkembangan teknologi. Nah, yang pertama, pendidikan konvensional. Artinya, interaksi antara guru dan siswa biasanya terjadi secara langsung. Contohnya seperti yang kita lakukan saat ini. Kita belajar secara tatap muka. Itu adalah pembelajaran yang terjadi sebelum pandemi COVID-19. Kemudian, poin yang kedua yaitu teknologi pendukung. Sebenarnya teknologi pendukung ini sebelum masa pandemi COVID sudah ada, tapi penggunaannya belum merata. Artinya, beberapa sekolah maupun perguruan tinggi unggul telah menggunakan platform-platform pembelajaran daring seperti misalnya Zoom, Meet. Nah, itu sebenarnya sudah digunakan sebelum pandemi COVID ini. Tetapi tidak semua sekolah. Banyak juga sekolah yang belum mengenal aplikasi tersebut atau platform daring tersebut. Tetapi setelah pandemi COVID-19 nanti banyak sekolah-sekolah, baik itu sekolah maju ataupun sekolah yang menengah sudah menggunakan teknologi ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aisyah. Saudari, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang bagaimana kondisi setelah COVID-19. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran jarak jauh, di mana yang awalnya tadi kita hanya mengenal pembelajaran langsung, sekarang kita bisa menggunakan jarak jauh. Contohnya apa? Misalnya Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Penggunaan teknologi pendukung ini, pembelajaran daring seperti video konferensi, platform, dan pembelajaran daring. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan aksesibilitas. Ini bisa diartikan sebagai bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga yaitu inovasi dalam pembelajaran, di mana lebih banyak solusi dalam pembelajaran adaptif dan personalisasi perkembangan dan penggunaan kecerdasan buatan. Berikutnya yaitu pelatihan guru, di mana guru harus menguasai pada teknologi, bagaimana cara penggunaan teknologi yang akan digunakan. Yang ketiga, berikutnya yaitu edukasi hibrida, di mana itu disampaikan secara daring, sementara interaksi langsung digunakan sebagai diskusi, kolaborasi, dan praktik. Yang berikutnya yaitu kolaborasi antar negara, di mana teknologi memungkinkan kolaborasi antara negara dalam pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Devani. Kepada Devani, disilakan. Baik, materi selanjutnya itu tentang evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian berbasis teknologi semakin umum. Ujian online, tugas daring, dan penilaian otomatis menjadi lebih penting dalam konteks pembelajaran daring. Selanjutnya itu tentang keamanan data. Perlindungan data siswa menjadi perhatian utama, mengingat peningkatan penggunaan teknologi. Oleh itu, institut lembaga pendidikan harus mengamankan data mahasiswanya. Selanjutnya itu kesimpulannya, yaitu perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan sesudah COVID itu mencerminkan transformasi besar dalam bidang pendidikan. Sekian, terima kasih. Oke, materi berikutnya akan disampaikan oleh Cynthia. Kepadanya, silakan. Materi berikutnya membahas mengenai teknologi media dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post Gen Z. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu karakteristik pendidikan peserta didik pada post Gen Z. Yang pertama adalah
karakteristik peserta didik Gen Z itu sangat dalam kehidupannya sangat menggunakan teknologi dalam berbagai kehidupannya. Kemudian mereka multitasking menggunakan berbagai media berbasis teknologi dan kolaboratif melakukan proyek-proyek. Sehingga dari karakteristik tersebut kita dapat mengetahui teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat yang dapat diterapkan pada karakteristik peserta didik Gen Z. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis teknologi, yaitu aplikasi pembelajaran yang berbasis gadget dan tablet. Yang kedua, platform pembelajaran daring yang interaktif, di mana contohnya itu penggunaan augmented reality atau VR dan virtual reality atau VR untuk pengalaman pembelajaran yang imersif. Yang ketiga adalah media visual seperti video pembelajaran singkat dan menarik. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Arifan dari Islam. Terima kasih kepada moderator. Saya melanjutkan untuk materi teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didik Gen Z. Di mana yang pertama yaitu ada infografis dan gambar, di mana ini mengilustrasikan konsep-konsep penting presentasi multimedia dengan interaktif. Kemudian ada pembelajaran kolaboratif, di mana platform kolaboratif untuk proyek kelompok dan diskusi online. Kemudian ada penggunaan perangkat lunak kolaboratif seperti Google Workspace dan Microsoft Teams. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran mandiri, di mana ini mengajarkan keterampilan penelusuran informasi yang efektif. Kemudian selanjutnya ada kustomisasi konten, di mana ini memberikan pilihan konten yang memungkinkan peserta didik untuk memilih cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran berbasis game, di mana ini berupa permainan pendidikan yang menggabungkan pembelajaran dengan hiburan. Selanjutnya ada menggunakan perangkat lunak kolaboratif seperti menggunakan perangkat lunak kolaboratif seperti Google Workspace dan Microsoft Teams. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita sebagai guru yang akan mengajarkan siswa yang merupakan generasi Gen Z, kita dituntut untuk tetap berinovasi dan mengembangkan skill kita untuk memanfaatkan teknologi ini ke dalam pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21. Dapat dilihat ada beberapa pemanfaatan teknologi. Yang pertama adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada mengintegrasikan teknologi dalam ruang-ruang pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan model pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada mengintegrasikan teknologi dalam ruang-ruang pembelajaran. Lalu ada menghadirkan media pembelajaran yang menyenangkan, serta mempermudah pembuatan dan penyajian media pembelajaran. Jadi sebagai guru kita harus mengingat dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, kita juga harus menyesuaikan dengan karakteristik dan juga kebutuhan peserta didik. Mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Kami berharap dengan apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.